Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat karunia yang tak terhingga, yang tidak akan mampu kita menghitung-hitungnya. Dan salah satu wujud kesyukuran kita yang mungkin tidak kita sadari pada malam ini atau pada saat ini, bahwa jamaah Masjid Al-Iman 2 Telkomas semua doanya tahun kemarin diterima. Buktinya apa? Saya kira semua berdoa tahun kemarin atau Ramadan kemarin 1443, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah, mudah sirun temu kama atu agak sana Ramadan pai. Alhamdulillah kita dipertemukan, berarti doa diterima. Itu kita tidak sadari, karena Allah mengijabah seluruh doa-doa hambanya yang disayang. Kaum muslimin yang berbahagia, termasuk datangnya bulan suci Ramadan karena rahmat Allah. Usia yang Allah pinjamkan kepada kita itu luar biasa. Coba kita hitung umur kita sekarang. Oke lah, saya 65 tahun. Kita bertobat, berbuat dosa selama 40 tahun. Jadi umur kita 65 tahun, kita berbuat dosa selama 40 tahun. Bertobat 25 tahun. Kalau menurut hukum neraca, atau neraca itu mendagang, itu tidak seimbang. Untung saja Allah tidak dagang-dagangan sama kita. Di bulan Ramadan ini karena sayangnya Allah mengobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya untuk siapa? Untuk kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu marilah kita maksimalkan Pak Bu momen bulan puasa ini, Ramadan ini, untuk maksimalkan segala aktivitas ibadah di dalamnya. Apapun itu kita niatkan lillahi ta'ala insyaallah. Karena bulan Ramadan pasti kita akan datang lagi tahun berikutnya, tapi yang tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Ini kita semua tidak ada jaminan apakah kita masih bisa bertemu Ramadan berikutnya, tidak ada jaminan. Karena ya roh jalannya rahasia Allah Ta'ala. Oleh sebab itu waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita lihat jamaah, alhamdulillah masih lumayan lah, masih lumayan. Bandingkan malam pertama sampai pertengahan, ini kan sudah masuk 10 malam terakhir. Jadi setiap perlombaan Pak Bu, pertandingan yang sampai ke finish itu tidak banyak. Jadi setiap perlombaan apa saja tidak ada yang sampai ke finish, tidak banyak. Siapa yang sampai ke finish? Yang memang punya jiwa juang yang tangguh dan memang punya mental juara. Ya mudah-mudahan kita pada malam ini, karena sudah masuk malam ke-21 janji Rasulullah,
bahwa turunnya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir bulan Ramadan pada tiap-tiap malam ganjil. Itu malam ini 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang kita waspadai. Itu. Kenapa? Karena rugi sekali kita, Pak Bu. Jadi kita sudah masuk judul ini Lailatul Qadar. Rugi sekali kita kalau Allah berikan kesempatan bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rugi kita. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Apa Lailatul Qadar? Ada kemuliaan, malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena pada malam itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan, Pak Bu? Karena yang diturunkan itu adalah kalimat yang mulia, yaitu Al-Quran, berasal dari zat yang maha mulia, diantar oleh makhluk yang mulia, yaitu Jibril. Ditujukan kepada siapa? Kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Di tempat yang mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Untuk siapa? Yaitu hamba Allah yang mulia. Karena Al-Quran, Pak Bu, tidak akan bisa masuk ke dadanya orang yang kotor jiwanya, orang yang hina. Karena itu Al-Quran adalah kalimat-kalimatnya Allah Azza wa Jalla, yang zat yang maha mulia. Maka dia harus masuk kepada dada yang mulia, yang betul-betul bersih. Maka berbahagialah Pak Bu, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara Ramadan ini. Tak bumewan nih, kita maksimalkan amal ibadah. Dikatakan malam kemuliaan karena banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa, yang dahsyat dijanjikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Pahala kita yang lipat gandakan, ibadah yang dilaksanakan pada malam itu bagaikan 1000 bulan lamanya. Kaum muslimin yang sangat berbahagia, salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar, para ulama sepakat bahwa apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan pada malam itu, mungkin bagi mata seorang manusia, pandang seorang manusia itu kecil, tapi Allah luar biasa, luar biasa. Dilipat gandakan bukan hanya 1000 bulan, tapi terserah apa maunya Allah. Karena pemberian pahala, imbalan, ganjaran kepada seluruh hambanya Allah itu hak prerogatif Allah, terserah dia. Tugas kita cuma memanfaatkan momen itu, memanfaatkan momen itu. Terus kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak semua bangsa manusia, umat para nabi yang terdahulu diberikan? Karena malam Lailatul Qadar hanya diperuntukkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla seluruh usia para umat-umat terdahulu itu panjang semua, sehingga tiba ujungnya sampai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya pendek-pendek. Jadi bukan Nabi kita bukan keberatan, tapi Allah bisa membaca apa yang tersirat dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikanlah keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk umatmu saya kasih satu malam yang penuh berkah, itu Lailatul Qadar. Walau umurnya umatmu hanya pendek-pendek, tapi pahala ibadahnya saya akan berikan keistimewaan sama dengan, bahkan melebihi umat-umat yang terdahulu. Itulah hebatnya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa diberikan keistimewaan. Maka berbahagialah Pak Bu, berbahagialah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Salah satu hadis kursi
saking sayangnya Allah kepada kita. Allah berfirman, "Lau amiltumul hataya hatta malatis samai hum manatimtum wa tallahu alaikum." Yang artinya, seandainya dosa-dosa kalian, dosa-dosamu semua sepenuh langit, terus kau menyesali segala perbuatan dosamu itu dan bertobat kepadaku, maka aku Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Masya Allah, itu Masya Allah. Kurang apa Allah Pak Bu sama kita? Kurang apa Allah sama kita? Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat, mengakui segala kesalahan kita. Allah pasti mengampuninya. Jangan kita sia-siakan Pak Bu. Selanjutnya kita bahas kembali, kita coba urai apa tanda-tandanya bahwa kita telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena kan setiap tahun kita masuk bulan puasa. Apa ada indikasi yang kita rasakan? Apakah saya ini sudah merasakan, sudah betul-betul ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Karena hampir semua orang ketemu. Selalu siapanya ini masih pasti ketemu kan? Tapi apakah dia mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar atau tidak? Yang mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar yang pas melaksanakan ibadah saat itu. Karena itu yang janji Allah. Indikasinya bagaimana? Yang pertama, orang yang telah mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar, yang pertama, ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Yang kedua, pelaksanaan salatnya selalu khusyuk dan tenang dalam segala aktivitas ibadahnya. Jadi setiap dia salat, dia khusyuk dan tenang. Termasuk ibadah-ibadah lainnya, dia senantiasa merasakan ketenangan batin. Yang ketiga, hablun nasnya semakin meningkat dan terjaga. Hubungannya secara vertikal kepada Allah dan kepada sama manusia, secara horizontal dan kepada lingkungan alam semesta senantiasa terjaga dan semakin meningkat. Itu indikator yang ketiga. Yang keempat, dia senantiasa mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan apa kandungan isi Al-Quran. Itu ada 4 sebagai tanda-tanda indikasi bahwa kita telah mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar. Saya yakin jamaah Masjid Iman 2 Telkomas insya Allah setiap tahun mendapatkan dan merasakan ini. Indikasinya apa? Setiap saya ceramah di sini, baik khutbah dan sebagainya, alhamdulillah jamaahnya membludak dan terbukti masjidnya senantiasa terpelihara dengan baik, bersih dan sebagainya. Karena hanya orang yang bertakwa yang senantiasa memelihara rumah Allah. Caranya memelihara bukan hanya di pos dan sebagainya, tapi jamaahnya kita penuhi. Ingat Pak Bu, usia manusia ada batasnya. Marilah kita manfaatkan sisa usia yang Allah pinjamkan kepada kita semaksimal mungkin. Karena tidak ada jaminan Pak Bu kita masih bisa hidup besok. Oleh sebab itu, apapun yang Allah pinjamkan kepada kita, pangkat dan jabatan, harta benda, kekuasaan yang Allah pinjamkan kepada kita, marilah kita jadikan dia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita akan mendapatkan berkah dunia akhirat. Akan tetapi manakala pangkat dan jabatan, harta benda yang kita kumpul siang malam yang menjadikan kita jauh dari Allah, mohon maaf, itu indikasi bahwa hidup kita akan sia-sia dunia akhirat. Yang terakhir, salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Mas'ud memberikan salah satu untaian kalimat yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada. Beliau mengatakan, saya tidak pernah menyesali segala sesuatu kecuali penyesalanku terhadap tenggelamnya matahari, yang berarti umurku terlalu berkurang. Akan tetapi amal salehku tidak juga bertambah. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.